Salam, selamat malam kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi malam hari ini dalam ibadah pelayanan Pelkat PKB dan Gerakan Pemuda. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Sementara Alkitab kita terbuka, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di malam hari ini. Kami berdiam diri sejenak untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Mari kita sama-sama membaca kitab Yosua pasal 24 ayat 29 hingga ayat yang ke-33. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, setiap kehidupan manusia pasti ada akhirnya. Apakah dia orang kaya, orang miskin, orang berkuasa, atau rakyat biasa, semuanya pasti ada akhirnya. Bahkan kekuasaan pasti ada masanya, tak terkecuali dengan Yosua. Pada saat seseorang berkuasa, pasti akan membawa pengaruh atau dampak bagi orang yang dipimpinnya. Bisa jadi membawa dampak yang baik, bisa juga membawa dampak yang buruk. Tapi bedanya adalah pemimpin yang baik akan selalu dikenang karena kebaikannya, sedangkan pemimpin yang buruk akan selalu dikenang karena keburukannya. Jadi kepemimpinan seseorang itu sangat penting. Kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar kitab Yosua, maka bisa dikatakan bahwa Yosua adalah seorang pemimpin yang baik, karena membawa pengaruh atau dampak yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya, bukan saja pada masanya, bahkan masa setelahnya. Jadi sosok Yosua adalah pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat, pemimpin yang setia dan taat kepada Allah. Bagaimana Yosua bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang hebat? Maka kita harus melihat kembali sepak terjang daripada Yosua. Yosua telah menjadi abdi Musa sejak masa mudanya. Peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa Israel bersama Musa, Yosua selalu ada di sana. Ia menjadi panglima perang melawan suku Amalek. Ia sendiri menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Sebagai abdi Musa, Yosua selalu menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah, dengan seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita baca pada Keluaran 33 ayat 11. Di Kadesi, Yosua menjadi salah seorang dari 12
mata-mata yang mengintai negeri Kanaan bersama dengan Kaleb. Ia dengan gigih menolak laporan ketidakkepercayaan 10 mata-mata lainnya. Jadi bertahun-tahun sebelum Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, sosok yang bervisi, memiliki keberanian, setia, taat, dan sungguh-sungguh tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah dan firman-Nya. Kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa Yosua tidak lahir bulat-bulat menjadi seorang pemimpin. Justru kepercayaan dan kepemimpinan yang diberikan kepada Yosua telah teruji. Yosua sudah melewati banyak peristiwa bersejarah dalam hidupnya, melewati peristiwa-peristiwa hidup yang hebat, bahkan harus melewati dan mempertaruhkan nyawanya, sehingga Allah memerintahkan Musa mengurapi Yosua memimpin umat Israel. Pertanyaan bagi kita, bagaimana Yosua bisa seperti ini? Bahkan setelah akhir hidupnya, dan tetap membawa pengaruh yang baik bagi umat Israel. Jawabannya adalah pertanyaan saya sebaliknya. Dengan siapa ia bergaul? Tentunya dengan Musa. Dengan siapa Musa bergaul? Tentunya dengan Allah. Pertama Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pelajaran penting apa yang dapat kita ambil dari kisah Yosua ini? Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tentunya kita mengharapkan agar anak-anak kita atau anggota keluarga kita bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki mental atau perilaku yang baik. Bahkan kelak menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Ingat, tidak ada keberhasilan tanpa sebuah pengorbanan. Mari kita mengajarkan pada anak-anak kita. Bahkan kita harus menjadi contoh dan teladan, sebagaimana keteladanan Musa bagi Yosua. Anak-anak muda, belajarlah dari kisah Yosua. Bergaul dengan orang-orang yang tepat dan memiliki kerinduan untuk hidup dekat dengan firman-Nya, agar kehidupan dan kehadiran kita dapat berdampak baik bagi orang lain. Bukan saja pada saat kita masih ada, bahkan kita sudah tiada sekalipun. Jadi yang pertama adalah bergaul dengan orang yang tepat dan memiliki kerinduan untuk hidup dekat dengan firman-Nya. Yang kedua adalah jangan pernah menghindari proses hidup yang kita alami. Jalanilah setiap proses hidup seperti Yosua. Yosua mengalami banyak hal dalam hidupnya, tapi justru itulah yang mendewasakannya. Om Bapa dan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, pilihan dan keputusan hidup hari ini dan dengan siapa kita membangun relasi akan menentukan apakah kita dikenal menjadi orang yang baik atau tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.